Weni, selamat ulang tahun. Aku akan segera sampai di tempat pesta ulang tahun. Ferdy, hari ini kau nggak perlu datang dulu. Kenapa? Eka sudah pulang. Nggak usah bahas lagi. Aku masih agak sibuk. Harus sambut Eka. Cinta pertama Weni yang dia cintai begitu lama sudah kembali. Sudah waktunya aku mundur. Kak Eka, akhirnya kau kembali. Kakakku rindu sampai hatinya hampir hancur. Aku sangat merindukan Weni. Jadi, Sengaja pulang di hari ulang tahun Weni. Saudara, RH negatif nggak banyak kalau virus begini akan bahaya untuk pasien. Dokter. Tuan, Anda sudah sadar? Istriku juga darah RH negatif. Aku coba telepon dia. Bagus sekali. Halo. Weni. Aku kecelakaan. Sekarang aku di ruang operasi. Apa kau boleh datang untuk transfusi darah? apa? Kau kecelakaan? Butuh aku transfusi darah? Apa Kak Ferdy baik-baik saja? Ferdy, apa menarik kau main trik begini? Aku sudah bilang bakal pulang setelah sambut Eka. Apa kau bahkan gak punya toleransi segini? Bagus juga. Biar aku. Mary Raza Sepenuh. Weni, makanan sudah selesai. Semua makanan favorit kau. Mana orangnya? Ferdy, aku lapar sekali. Makanan pesta hari ini gak enak. Jauh dibanding masakan kau. Bagus, sudah berani, bukan? Ya. Sudah jam segini, masih berani di luar. Ayah, Ibu. Bukannya kalian lagi liburan? Kenapa mendadak pulang? Weni, kenapa kau di rumah? Kenapa? Sudah jam segini, kalau nggak di rumah, harusnya aku di mana? Kau, wanita jahat. Kau nggak tahu, Ferdy kecelakaan, apa? Doh, gimana keadaan menantuku? Pasien beruntung sudah lewati masa kritis. Gimana sih kalian jadi keluarga? Kalau bukan karena rumah sakit sebelah. Masih ada sedikit stok darah Rh negatif. Pasien pasti sudah mati. Sebagai istri yang punya darah Rh negatif, malah tolak transfusi darah untuk selamatkan nyawa suami. Baru pertama kali aku ketemu. Apa benar kata dokter? Waktu itu, aku ada urusan penting. Beneran nggak bisa ditinggalkan. Urusan apa begitu penting? Lebih penting dari nyawa Ferdy. Eka sudah kembali. Aku pergi sambut dia. Ayah, kau pukul aku? Kau memang gak berbakti. Ayo dah. Demi si orang mana? Dan anak angkat. Kau pukul anak kandung sendiri. Betul.
Aku cuma menantu, juga anak angkat yang berfungsi sebagai kantong darah. Untuk Weni. Kedepannya di sini adalah rumah kau. Kak Weni pingsan lagi. Anak masih kecil, gak boleh lanjut transfusi lagi. Astaga, gak apa-apa. Transfusi dikit lagi. Anak ini sangat tangguh. Anak kami anemia begitu parah. Gak cukup darah sedikit ini. Terima kasih. Kau baik sekali. Cinta pada masa muda datang dengan mudah dan tulus. Sampai Eka muncul, semua berubah. Kelvin. Kenapa kau pukul anak kita? Demi orang luar. Ferdi bukan orang luar, dia keluarga kita. Kau nggak tahu berapa banyak pengorbanannya untuk kita. Pak Jelvin sudah malam gini, gak ganggu, bukan? Astaga. Nggak kok. Anda keluarga terkaya di kota Januer. Terhormatan bagi kami. Karena Anda merendahkan diri untuk datang. Sudah langsung bahas intinya saja. Ferdi adalah anak kami yang hilang beberapa tahun lalu. Juga satu-satunya pewaris keluarga Yesla. Apa? Apa dia sudah tahu? Kami sudah ketemu Ferdi. Tapi dia khawatir. Ada bahaya pada putri kau yang bunuh diri. Demi pria lain. Dia mau bertahan di tempat terpencil ini. Tapi, Pak Jelvin, kau juga tahu, selama ini hidup anak gak baik di keluarga kalian. Kau ingat, anakku baik hati. Tapi nggak berarti keluarga kami juga gampang ditinggal. Benar ke semua ini? Semua ini sudah waktunya selesai. Tiga hari lagi aku akan pulang. Bagus sekali, nak. Kota Selio begitu jauh dari kota Januir. Ibu akan aturkan pesawat pribadi untuk jemput kau pulang dan antar kau pergi. Nggak perlu, Bu. Aku beli tiket sekali jalan. Kali ini pulang, nggak akan pergi lagi. Weni, apakah Ferdi baik-baik saja? Jangan bahas dia. Nggak bakal mati. Baguslah kalau nggak apa-apa. Sial, sia-sia habiskan uang atur kecelakaan. Kuat sekali bajingan itu. Dasar bodoh. Nggak pakai sabuk pengaman lagi. Bukannya ada kau? Mau main kemana? Sopir Eka akan layani kalian. Kak, tahu nggak kita pulang? Ada kan khas untuk kakek kalori? Semalam diganggu oleh Ferdi sialan. Sama sekali nggak seru. Oke, ayo berangkat. Terima kasih. Aku sarankan kau istirahat 2 hari baru pulang. Gak perlu, ada urusan di rumah. 3 hari kemudian, aku akan pergi. Weni, aku akan jaga kau untuk 3 hari terkini. Kak Weni, Kak Eka, ada kue di dalam kulkas. Enak sekali. Ya, memang enak sekali. Basis kue ini terbuat dari keju. Weni, cepat coba. Kek, kue ini adalah kue paling enak yang pernah aku makan. Tahu di mana? Aku mau pergi pesan 100. Weni, ulang tahun kau tahun ini. Mau makan kue rasa apa? Rasa strawberry. Basis kuenya mau dari keju. Yang biasa nggak enak. Oak. Besok aku coba buat. Iya. Kue ini, aku sudah lupa beli di mana. Kalau nggak, kita makan dulu saja. Oak,
Aku masak. Aku bantu. Weni, bantu aku ikat celemek. Oak. Apa mau aku bantu ikat? Gak perlu, kau keluar sana. Dapur penuh bau asap. Kenapa? Kau boleh tiap hari cium bau asap. Aku cium bentar saja kau sudah merasa kasihan? Omong kosong. Kau istriku. Kalau gak kasihan sama kau, jadi kasihan sama siapa? Weni. Kenapa? Kenapa kau tadi melamun? Oh, gak apa-apa. Makanan sudah siap. Wah, banyak sekali ini. Kakak-kakak baik sekali. Cepat makan, jangan sampai dingin. Kalau gitu, aku mulai ya. Tunggu. Kak Eka, kakakku siapkan kejutan untuk kau. Tiga, dua, satu. Fair. Ferdy, bukannya kau di rumah sakit? Kenapa? Aku pulang gak pas waktunya. Kak Ferdi sudah pulang. Cepat masuk. Kebetulan kita makan bersama. Benaran bawa sial. Sonya, apa yang kau katakan? Dia adalah kakak ipar kau. Kakak ipar. Dia cuma pria yang andalkan wanita. Jauh dibandingkan Kak Eka. Kalau butuh biar Eka jadi kakak ipar kau. Kau. Jangan kira aku nggak tahu kau terus ganggu kakakku. Karena lihat harta keluargaku. Kau mau dapatkan keluarga kami. Uang keluarga kalian yang sedikit. Nggak butuh. Pura-pura apa kau? Percaya atau enggak, aku suka kau. Sonia. Kakek Eka jangan marah. Sonia masih kecil jadi nggak paham. Oh. Makan dulu. Jerang ada yang masak. Ayo, Eka, tahu kau suka makan pedas. Jadi waktu bantu, aku potong banyak cabai. Ayo makan yang banyak. Ferdi, kau juga makan. Makanan di meja. Semua pedas. Sudah 5 tahun. Tapi dia tetap nggak ingat aku nggak makan pedas. Weni, kenapa? Mungkin karena hari ini aku kurang nafsu. Karena terbiasa dengan masakan Ferdi, masakan ini nggak enak sekali. Apa masakan aku hari ini nggak enak? Gimanapun, aku pertama kali masak. Bukan profesional. Kedepannya masalah masak gini. Mending serahkan ke pengasuh profesional. Betul. Tangan Kak Eka untuk lakukan hal besar. Bukan untuk masak. Ferdy. Kau masakan kami beberapa lauk. Masak saja beberapa. Yang biasa aku dan kakakku suka. Kakak ipar kau baru keluar dari rumah sakit. Kenapa kau sudah suruh dia? Sudah bertahun-tahun. Bukannya dia selalu suruh aku begitu? Sonia, gak benar kau begitu. Kalau kau suruh aku gak akan bilang apa-apa. Tapi Kak Ferdi adalah kakak ipar kau. Orang yang lebih tua dari kau. Kau omong begitu, hatinya pasti gak nyaman. Kau. Weni, semua salahku. Gak seharusnya ganggu kalian. Aku sudah harus pergi. Nggak kok. Kita juga keluarga. Aku antar kau. Eka, kau kenapa?
Nggak apa-apa. Efek samping dari selamatkan kau sebelumnya. Weni, apa kau sudah lupa? Longsor waktu berkemah, aku yang gendong kau keluar. Waktu berkemah? Bukannya aku yang selamatkan Weni? Mana mungkin aku bakal lupa. Karena waktu itu, jadi aku suka sama kau. Weni, pinggangku sakit sekali. Hari ini mungkin nggak bisa bawa mobil. Kalau gitu, kau tinggal di rumahku saja. Nggak bisa. Dimanapun di sini, adalah rumah kau dengan Kak Ferdi. Apanya rumah kau rumahku? Terserah kau mau tinggal berapa lama. Rumah kami masih ada banyak kamar kosong. Aku antar pergi pilih kamar yang kau suka. Kak Ferdi, maaf ganggu. Gak kok? Aku yang ganggu kalian. Weni, apa aku buat Kak Ferdi marah? Gak usah pedulikan dia. Anggap saja di sini seperti rumah sendiri. Ferdi, ada apa dengan kau? Biasanya bakal siapkan air untuk aku mandi. Kenapa bahkan hal kecil begini pun bisa lupa? Aku kira malam ini kau akan tidur di kamar Eka. Apa maksud kau? Eka nggak enak badan. Kenapa kalau tinggal di rumah kita beberapa hari? Atau boleh jangan bersikap aneh? Aku sama dia benaran nggak ada apa-apa. Apa kau boleh berpikiran lebih terbuka? WhatsApp kau lupa catat. Weni, baju tidur yang aku belikan. Sangat cocok sama kau. Sayang, kau cantik sekali. Ini barang mewah yang dipesan oleh Eka. Di luar negeri sesuai kesukaanku. Aku terlalu bahagia. Jadi langsung pakai. Di rumah ini dari luar sampai dalam. Mana yang bukan? Aku pesan sesuai kesukaan Weni. Gak pernah sekalipun lihat kau begitu bahagia. Aku sudah ngantuk. Tidur deh. Ayo, main game berdua. Hehe, aku datang. Kita cerai saja. Apa? Apa? Kita cerai saja. Bunuh ganda. Bunuh ganda. Ironis sekali. Dalam 5 tahun ini, di mata kau hanya ada Eka. Nggak pernah dengar baik-baik apa yang aku bilang. Bahkan cerai pun juga begitu. Oak. Kalau gitu, cap jari dulu. Kau bantu saja. Aku lagi main. Cap di sini saja. Sampai jumpa, Weni. 2 hari lagi. Kita sudah nggak ada hubungan. Si Ferdi ini, kalau bukan dokter bilang dia sudah pulang, aku cari sampai sudah mau lapor polisi. Dia nggak mau Weni khawatir. Kau lihat saja. Nanti Ferdi pasti buka pintu duluan. Dia bahkan nggak tega biarkan Weni jalan. Weni punya suami begitu baik. Kita punya menantu yang begitu baik. Memang keberuntungan keluarga kita. Kau? Kapan beli koper? Apa untuk aku dinas? Bukan. Untuk aku sendiri. Ayah dan ibu datang, mau ketemu kau. Bahkan gak tanya, aku kemas koper mau kemana. Aku sudah tahu.
Akan ke sana setelah ganti baju. Oh, Dulu gimana kau bilang padaku? Selama aku kasih 20 miliar, kau akan pergi jauh dari anakku. Gak akan dekati dia lagi. Kenapa? Sekarang kekurangan uang lagi. Paman. Paman. Dulu aku beneran suka sama Weni. Tapi kau mau Ferdi jadi menantu kau. Dan paksa aku ke luar negeri. Kali ini Anda, jangan paksa aku lagi ya. Sejak kapan aku paksa kau? Rupanya begini. Kalau kau paksa Eka pergi lagi, aku akan pergi dengan dia. How? gak ada yang perlu pergi. Aku yang harus pergi dari keluarga ini. Ferdi. Lelucon apa ini? Aku nggak bercanda. Kalian berdua bersama. Lebih mirip pasangan. Kita berdua suami istri. Jangan bersikap nggak masuk akal ya. Kau masih tahu kau dan Ferdi suami istri. Jadi kenapa sekedar kau pegang pria lain? Di mana kau tempatkan Ferdi? Dulu kalau bukan kau pisahkan aku dengan Eka, kami berdua sudah. Sudah apa? Hari ini aku harus ajar kau. Anak nggak berbakti. Penipu. Kalau kau masih anggap aku sebagai ayah, cepat berlutut. Weni. Weni. Ini terakhir kali. Aku lindungi kau. Ferdi, menantuku. Ferdi, apa kau baik-baik saja? Kau berdarah. Kau baru keluar dari rumah sakit. Ferdi, apa kau baik-baik saja? Kau berdarah. Sakit sekali. Eka, apa sakit sekali? Apa perlu aku antar ke rumah sakit? Weni. Terima kasih karena kau pilih dia tanpa ragu. Bocahku. Gak ada penyesalan lagi. Gak apa-apa, Weni. Cuma penyakit lama saja. Bentar lagi sudah gak apa-apa. Kau jangan paksa. Gimana kalau ada apa-apa? Ayah. Cepat panggil ambulans. Ayah kau pingsan. Pasien tidak penyakit jantung yang serius. Gak boleh terlalu emosi. Kalau terjadi lagi, khawatirnya gak akan bisa selamat lagi. Terima kasih, dok. Ayah. Maaf. Semua salahku. Nasib malang. Dulu aku sarankan ayah kau untuk gak ikut campur masalah hubungan kalian. Dia malah bilang, kenapa kau begitu gak suka Eka? Aku lihat si Eka adalah orang berbakat. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Omongannya manis, tapi nggak bisa dipercaya. Mana tahu suatu hari, bisa lakukan hal yang celakai kau. Gimana kau tahu? Aku adalah pria, aku paling paham pria. Ferdi sejak kecil selalu lebih pentingkan Weni. Demi Weni, nyawanya pun bisa dikorbankan. Daya adalah pasangan yang cocok untuk Weni. Seberapa ayah gak suka dengan Eka pun. Gak boleh begitu fitnah dia. Aku tahu Eka. Dia adalah orang paling baik hati yang aku temui. Biasa bahkan nyamuk pun gak rela untuk bunuh. Mana mungkin akan lakukan hal yang celakai orang? Jadi, kau gaji suka sama dia. Karena dia baik hati? Benaran suka sama dia. Sejak berkemah. Bukannya kau tahu? Waktu itu longsor, Eka yang pertaruhkan nyawa untuk bisa gendong aku pulang. Pertama kali ada yang lebih penting kan? Nyawaku daripada nyawa sendiri. Enggak, Weni. Apa kau salah ingat? Dulu yang gendong kau pulang. Jelas-jelas adalah Kak Agawat. Ferdi menghilang. Apa?
Aku dan Kak Eka sudah cari di seluruh villa. Dia bahkan bawa kopernya pergi. Cuma sisakan ini. Perjanjian cerai? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ferdy. Dia pasti lagi bercanda. Ya, dia begitu cinta padaku. Nggak akan rela tinggalkan aku. Mana mungkin bakal cerai denganku. Pasti hanya drama, permainannya saja. Betul. Nomor yang Anda tuju adalah nomor kosong. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Nomor kosong. Aku nggak percaya. Kau anak yatim piatu, selain keluarga Yumar, kau bisa kemana? Betul, pasti sembunyi di kamar lain. Si bajingan Ferdi itu memang beruntung. Aku atur kecelakaan yang begitu parah. Tetap nggak bisa matikan dia. Tapi gimana? Sudah pergi karena emosi juga. Ayah Weni yang sudah tua itu juga hampir mati karena dibuat emosi olehku. Memang berkati aku sekali. Segera keluarga Yuma akan jadi milikku. Weni, dengar penjelasanku. Semua salah paham. Weni, kau rela pukul aku? Eka, kenapa kau lakukan ini? Ferdi nggak pernah ganggu kau. Kau malah mau renggut nyawa dia. Weni, aku sudah tahu salah. Aku begini karena terlalu cinta pada kau. Selama ini aku selalu lebih pentingkan kau. Bahkan Ferdi kecelakaan. Nggak tahu keadaannya pun, aku masih lebih pilih temani kau. Apa aku kurang baik pada kau? Pada akhirnya, kecelakaan diatur oleh kau. Sejak kapan kau berubah jadi setan pembunuh? Weni, apa kau lupa? Aku bahkan gak rela bunuh nyamuk. Weni, apa kau masih ingat? Waktu longsor, aku yang bertaruhkan nyawa untuk selamatkan kau. Waktu itu juga hujan deras. Karena itu, jadi ada efek samping. Karena aku memang terlalu cinta pada kau, jadi aku cemburu. Cemburu sampai mau Ferdi menghilang. Gimana dengan ayahku? Kau berharap ayahku cepat mati? Juga karena cemburu? Itu karena paman yang pisahkan kita. Yang aku bilang semua adalah omongan amarah. Weni, aku sudah tahu salah. Apa kau boleh maafkan aku? Selama kau bisa maafkan aku boleh lakukan apa saja. Oh, Weni, aku tahu kau paling baik padaku. Aku mau kau ngaku salah. Dan minta maaf. Pada Ferdi. Nek. Maaf buat tunggu lama. Sekeluarga nggak perlu sungkan. Nick, hey, koper kau. Cuma segini? Lihat baju ini sudah pudar. Nggak apa-apa, Bu. Aku suka yang ini. Oke. Sudah. Bukannya kau sudah belikan banyak baju baru untuk Ferdi? Kita pulang dulu. Betul, pulang dulu. Di rumah Ada. Pulang dulu. Ok. Ayah, ini. Kejutan. Bote terkejut saja. Kak, selamat pulang. Nak, dia adik kau, Citra. Kak, aku anak orang tuaku.
Selama ini, ayah dan ibu beri semua kasih sayang untuk kau ke aku. Bebanku berat sekali. Sampai susah napas. Kak, cepat bantu aku bagi beban. Anak nakal. Apa ini rasanya keluarga? Citra, kau yang masak semua makanan ini? Tentu saja. Ayo Kak, coba masakanku. Adik kau biasanya jarang masak. Aku dan ayah kau kalau mau makan masakan dia, harus mohon dulu. Enak, enak sekali. Ini masakan paling enak yang pernah aku makan. Ayah, ibu, kalian harus tahu. Waktu itu kakakku bilang, ke depannya dia yang masak. Gak bisa. Tangan kakakku untuk lakukan hal besar. Tangan Kak Eka untuk lakukan hal besar, bukan untuk masak. Ferdy, kau pergi masakkan beberapa lauk. Masak saja beberapa yang biasa aku dan kakakku suka makan. Terima kasih, Citra. Betul. Aku pernah selidiki. Nilai anakku selalu ranking 1 di University Janvier. Jenius dalam bidang keuangan. Sayangnya ada orang yang gak pandai manfaatkan anakku. Adalah jenius berbakat setelah lulus. Malah urus rumah tangga begitu lama. Naik. Sekarang sih harusnya kau bersiap untuk warisi grup Yesla. Adik kau. Nggak bisa diharapkan sama sekali. Sekarang tiap hari. Dia cuma suka desain. Damn Cameron. Nggak paham apa-apa tentang manajemen bisnis. Semua orang punya kelebihan sendiri. Sekarang aku juga termasuk seniman yang cukup terkenal di industri kami. Kak, bulan depan aku ada pameran. Nanti semua orang terkenal di kota Janwir akan hadir. Kau jadi tamu rahasiaku ya. Oh, kebetulan. Pakai kesempatan ini untuk kasih tahu semua. Pewaris keluarga kaya Yesla sudah kembali. Aku sudah punya pewaris. Ayo bersulang. Ferdy. Aku sudah cari di seluruh kota Slio. Di mana kau? Wenny. Kau nggak boleh minum lagi. Cepat berdiri. Bu, Ferdy begitu cinta padaku. Pasti nggak akan tinggalkan aku, bukan? Aku sudah tahu. Dia cemburu. Beberapa hari lagi pasti akan pulang. Aku nggak tanda tangan perjanjian cerai. Ini dipalsukan oleh Ferdy untuk Putra Kumara. Dia pasti cemburu. Jadi mau pakai trik begini untuk tarik perhatianku. Bu, nggak salahkan yang aku bilang? Kau juga merasa begitu, bukan? Wenny, kenapa kau harus begini? Waktu itu, gimana pun kau mau nikah dengan Eka. Sekarang Ferdy sudah pergi. Akhirnya kau bisa bersama dengan cinta pertama kau. Kau harusnya bahagia. Bu, apa yang kau bilang? Dulu waktu aku paling terpuruk. Ferdy yang terus temani aku. Dia yang temani aku sampai sekarang. Kalian gak usah pedulikan aku lagi. Eka sudah pergi. Aku gak mau hidup lagi. Kau harus hidup baik-baik. Kalau enggak, darku. Dipakai untuk nyamuk mana? Lenny, menikahlah denganku. Aku akan jaga kau selamanya.
walau hanya jadi biangan orang lain. Aku akui. Dulu aku memang gak peduli padanya. Sampai dia pergi. Aku baru sadar. Aku sudah gak bisa ditinggalkan dia. Wenny, apa kau sudah jatuh cinta pada Ferdi? Aku sekarang sudah pasti. Aku cinta dia. Sangat cinta. Cinta dia sampai, walaupun dia cuma menghilang 1 menit. Aku juga akan merasa panik dan gak aman. Tapi dengan identitasnya sekarang, kau nggak pantas. Apa maksud kau? Aku tahu Ferdi, anak yatim piatu, identitasnya nggak pantas bersanding dengan keluarga kita, tapi selama ini kau sudah lihat semua pengorbanannya untukku. Dia begitu cinta padaku. Sekarang aku sudah pasti dengan perasaanku. Kami adalah pasangan yang saling mencintai. Kami nggak boleh pisah. Kami harus bersama sampai tua. Aku yakin kalau aku ketemu dia, kami selesaikan salah paham, dia pasti akan maafkan aku. Dan kembali ke sisiku. Enggak, dia nggak akan kembali. Dengan identitas sebagai pewaris keluarga Yesla, khawatirnya pasti banyak nona keluarga lain yang mau nikah dengannya. Wenny, kau yang nggak hargai Ferdi. Sudah, lupakan dia. Ya, nggak bisa dapatkan keduanya. Kau nggak bisa mau dua-duanya, Ferdi dan Eka. Bu, apa yang kau katakan? Dulu aku memang pernah suka sama Ekam. Tapi sudah masa lalu. Aku dan dia sekarang hanya teman biasa. Ferdi adalah suamiku. Ferdi? Aku mau pergi cari dia sekarang. Kalau nggak ketemu di kota Selio, cari ke kota Lauta. Kalau kota Lauta masih nggak ada, cari ke kota Samua. Walau harus cari sampai kota Januir. Dan cari di seluruh dapun pun. Aku tetap harus temui dia. Wenny. Gawat. Kalau Wenny temui Ferdi dan tahu identitasnya, akan makin besar pukulan untuk Wenny. Ferdi, di mana kau? Aku rindu sekali. Wenny, kita sudah pakai semua koneksi, tapi tetap nggak ketemu Tuan Ferdi. Nggak mungkin. Apa kalian bodoh? Periksa riwayat penerbangan, periksa riwayat rel kecepatan tinggi. Kalau masih nggak ada, periksa riwayat bus. Semua sudah diperiksa, sama sekali nggak ada jejak Tuan Ferdi. Seperti ada yang sengaja menutupi. Apa kau lagi bercanda denganku? Dia cuma anak yatim piatu. Kemampuan dan sumber daya dari mana bisa tutupi semua ini? Lanjut cari. Kalaupun harus bongkar segalanya. Baik. Eka, kenapa kau di sini? Kak Eka, bawakan undangan pameran Nona keluarga Yesla. Nanti kita pergi bareng. Oh, mentor nona keluarga Yesla dan mentor di sekolahku berasal dari sekolah yang sama. Kalau enggak, aku juga susah dapat undangan. Kak Eka, kau hebat sekali. Kalian pergi berdua saja. Aku sibuk akhir-akhir ini. Astaga, Kak. Itu pameran keluarga terkaya. Nantinya, semua kota Januir akan hadir. Seberapa mewah itu? Kalau kelewatan, akan nyesal selamanya. Betul, Wenny. Bukannya kau lagi carry Ferdi? Kita ke sana cari koneksi. Nantinya, lebih gampang cari tahu keberadaan Ferdi. Betul. Ada benarnya. Kalau gitu aku pergi sama kalian. Oak. Kak. Si Ferdi sudah pergi sendiri. Kapan kau akan resmi bersama dengan Kak Eka? Aku sudah nggak sabar. Mau panggil Kak Eka kakak ipar. Apa kata kau? Ferdi adalah kakak ipar kau. Kak, kenapa kau dorong aku? Bukannya aku bantu? Casey tahu isi hati kau. Siapa yang kasih tahu itu isi hatiku? Seluruh kota Selio tahu
Kau sangat cinta dengan Kak Eka. Semua orang tahu kau berpikir begitu. Kalau nggak percaya, kau telurkan kau. Kak. Kau pukul aku demi si Ferdi? Apa aku masih adik kau? Sudah. Sonia ambil undangan ini untuk pamerkan di lingkup pertemanan. Kasih tahu aku kalau ada apa-apa. Suasana hati kakak kau agak gak bagus. Batu sana. Weni, apa kau masih marah padaku? Weni, aku beneran sudah tahu salah. Tunggu ketemu Ferdi. Aku akan langsung minta maaf. Jadi, apa boleh? Kasih aku kesempatan sekali lagi untuk cintai kau. Eka, sudah begitu lama. Ada yang harus. Aku kasih tahu jelas pada kau. Aku akui. Dulu waktu kau pertaruhkan nyawa untuk selamatkan aku dari reruntuhan, aku memang merasa aman dan jatuh cinta karena lengan kau yang lebar dan punggung kau yang kokoh. Bahkan sampai sekarang, aku masih berterima kasih pada kau. Tapi itu bukan cinta. Orang yang aku cintai adalah Ferdi. Si pecundang Ferdi lagi. Dia hanya penggantiku. Tunggu aku dapatkan nona keluarga Yesla. Bunuh kau, sedangkan bunuh semut. Lihat gimana kau bertahan. Mewah sekali. Aku kira Hotel Deliva di kota Selio sudah yang paling mewah. Gak kepikiran, beda jauh banget dengan hotel besar di kota Januir. Kak, lihat. Artis besar, Yena juga datang. Dia adalah artis wanita kesukaanku. Gak kepikiran, dia juga datang ke pameran nona keluarga Yesla. Bukannya hanya artis, lihat kau begitu semangat. Dia beda. Dia artis papan atas. Dia beda dengan artis biasa. Selain itu, Yena, Kuma ceramah skrip yang dia suka. Gak pernah ikut acara gak penting. Dengar para kapitalis bergantung pada dia. Karena di balik Yena, ada keluarga Jospa yang lupakan. Salah satu keluarga terkaya di kota Januir. Jadi, dia bisa berkuasa di industri hiburan. Rupanya begitu. Kak Eka kau tahu banyak. Kak, kedepannya keluarga kita juga berkembang ke kota Januir ya? Kau pikir kita langsung bisa kalau mau berkembang di kota Januir? Walau kita berkuasa di kota Silio, tapi tetap jauh dibandingkan dengan para keluarga kaya yang punya warisan di kota Januir. Bukannya nanti akan ada kesempatan? Kak Eka dan nona keluarga terkaya punya mentor yang sama. Nanti minta Kak Eka untuk rekomendasikan kita. Dengan begitu, keluarga kita bisa masuk ke kota Januir dengan omongan dari nona. Kak Eka ya, Ken? Ya, kita masuk dulu. Ferdi. Ferdi? Kenapa, Weni? Ferdi. Aku tadi lihat Ferdi masuk dengan seorang wanita. Apa kalian gak lihat? Weni, apa kau halusinasi? Mana mungkin Ferdi muncul di chat at berkelas 7. Betul, kakek. Kalaupun itu dia, mungkin sudah dinafkahi oleh wanita kaya. Dia bukan orang seperti itu. Harusnya aku salah lihat. Kalian masuk dulu. Aku pergi cuci muka bentar. Ferdi. Kau gimana? Citra, lukisan kau nyata sekali. Bakat kau memang menakjubkan. Tentu saja, Lihat dulu aku adik siapa. Oh ya, Kak. nanti aku kenalkan sahabatku Yana. Dia adalah wanita cantik sekali. Kak, waktu ketemu dia, kau harus tahan. Kakak sekarang gak ada pemikiran untuk pacaran. Apalagi, mungkin seumur hidup gak akan nikah lagi. Sepertinya, kakak belum sepenuhnya keluar dari hubungan sebelumnya.
Telepon dari perusahaan. Aku angkat sebentar. Ya. Transfer uang untuk grup Sania. Bayar deposit 6 miliar dulu. Tunggu proyek diserahkan, baru pembayaran sekali lagi. Ferdy. 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 Akhirnya aku ketemu kau. Ferdy. Aku beneran cari kau lama. Aku beneran kangen sekali. Sayang. Aku beneran sudah tahu salah. Kedepannya, aku akan belajar jadi istri yang baik. Lebih peduli perasaan kau. Kau pulang denganku ya. Kedepannya aku yang jaga kau. Nggak perlu kau yang masak dan beres rumah lagi. Selama kau ikut aku pulang. Ya bulan aku kasih 60. Nggak, aku kasih 100 juta. Sayang. Jawab dong. Kenapa nggak pedulikan aku? Apa kau salah orang? Aku Ferdi, bukan Eka. Ferdy. Aku sudah tahu. Kau pasti masih cemburu, bukan? Kau salah paham. Aku sama Eka nggak ada hubungan apa-apa. Semua yang dia lakukan, aku sudah tahu. Aku suruh dia datang untuk minta maaf sama kau. Aku sama dia hanya teman biasa. Kau harus percaya padaku. Apa hubungan kau sama dia? Aja urusan kau. Nggak ada hubungan. Kenapa nggak ada hubungan dengan kau? Aku adalah istri kau. Apa kau lupa? Kita sudah cerai? Cerai? Sejak kapan aku setuju cerai? Ini yang kau maksud? Kau kira kertas sembarang yang kau pakai untuk buat aku marah akan ada efek hukum? Ferdy, kau bukan anak kecil lagi. Apa boleh jangan main drama membosankan begini? Apa Minarik? Weni, coba kau pikir. Apa kau nggak tanda tangan perjanjian cerai ini? Bahkan waktu cap saja. Kau masih mail dengan Eka. Hari itu. Kita cerai saja. Ya, bunuh ganda. Oak. Kalau gitu, cap jari dulu. Hah? Kau bantu aku. Aku lagi main. Nggak, bukan begitu. Hari itu, aku nggak dengar jelas apa yang kau bilang. Perjanjian ini nggak boleh dianggap sah. Nggak boleh dianggap sah. Berhenti bodohi diri sendiri. Akta cerai akan segera dikirim ke rumah kau. Aku nggak peduli. Hari ini kau harus pulang denganku. Kalaupun kulik, aku akan kulik kau pulang. Weni. Aku sudah bukan Ferdi yang turuti dan biarkan. Kau lakukan apa saja. Aku nggak akan ikut kau pulang. Kalau kau ganggu aku lagi, aku akan panggil satpam. Ferdy, aku tahu kau masih marah denganku. Tapi kau harus pikirkan masa depan kau. Kau kerja susah payah di hotel ini selama sebulan. Kau bisa dapat berapa? Selama kau ikut pulang denganku, aku bisa kasih puluhan juta sebulan. Kau bisa hidup tanpa harus pikir panjang. Apa kau masih nggak tahu gimana pilih? Siapa bilang aku kerja di sini? Kalau bukan kerja di sini, apa kau datang untuk lihat pameran? Aku sudah tahu. Kau temani wanita kaya tadi. Untuk lihat pameran? Kau sudah dinafkahi dia? Ferdy, apa begini adil bagi aku? Weni, jangan pakai pikiran kotor kau untuk tebak aku. Kita sekarang sudah gak ada hubungan. Kau, gak bisa urus aku? Halo, Citra. Kakak, kenapa kau masih bilang balik?
Aku tunggu begitu lama. Pacu, aku bentar lagi ke sana. Minger, Apa yang tadi telepon kau? Adalah wanita yang nafkahi kau. Minger, kau yakin? Sekarang kau tinggalkan aku dan pergi cari dia. Kalau kau lakukan itu, kedepannya aku gak akan maafkan kau lagi. Kau harus pikir baik-baik. Nggak masuk akal? Ferdi kembali. Pejengan. Gimana kau berani? Kenapa kau berani begini padaku? Kau kembali. Citra, sudah lama tunggu. Nggak apa-apa, sini. Aku kenalkan. Teman baikku. Artis terkenal Yana. Sudah lama dengar. Namaku Ferdi. Begitu asing. Sudah nggak ingat aku? Apa mungkin? Setelah diculik, juga jadi bodoh? Keluarga pernah atur pernikahan waktu masih kecil. FRD. Kau adalah Nana. Lek. Kau punya kebiasaan begitu waktu kecil? Kau jadi cantik sekali. Setelah dewasa, Apanya setelah dewasa jadi cantik? Apa waktu kecil aku nggak cantik? Astaga, nggak tahu siapa. Yang waktu itu terus kejar aku, bilang setelah dewasa mau nikahi aku. Kak, tebak siapa yang aku lihat? Ferdi. Betul tebakanku. Dia dinafkahi. Pantas saja mau cerai dengan kau. Betul, Weni. Kami sebenarnya mau bawa dia ketemu kau. Tapi nggak ada yang tahu. Dia malah duduk di barisan paling depan. Dengan seorang nona. Yang hadir di sini, duduk di barisan pertama. Berarti identitasnya paling dihormati. Sepertinya, dia sekarang pandai sekali cari kasih sayang dari wanita kaya. Dia juga duduk dengan Yana kesukaanku. Kak, tunggu selesai. Kita pergi ungkap identitas asli Ferdi. Saya wanita kaya yang nafkahi dia taruh. Tahu dia adalah pria tua yang sudah cerai. Dan andalkan wanita, pasti dia bakal ditinggalkan. Weni, pantas dia tinggalkan kau begitu saja. Juga mau cerai dengan kau. Rupanya, sudah dapat pilihan lebih baik. Wih, memang gak tahu malu. Tinggalkan kakakku yang begitu baik, malah mau sama wanita kaya. Kakak, tunggu acara selesai. Aku akan ungkapkan identitasnya. Di hadapan wanita kaya. Kau hanya anak yatim piatu. Kenapa bisa hidup kau lebih baik dari aku? Tunggu saja. Nanti aku akan mendapat identitas kau. Mimpi kau jadi orang kaya. Langsung hancur. Halo, semua tamu terhormat. Lelang pameran kita akan segera dimulai. Nona Citra putuskan akan donasikan semua kontingen pameran hari ini ke Yayasan Amal. Selain itu, Nona Citra akan kasih sendiri lukisan lelang yang didapat. Yang dari acara makan malam. Oh, lelang dimulai sekarang. Silakan lukisan pertama. Hari ini, harga awal 1 million. Weni harus beli satu lukisan Nona Citra. Dengan begitu, gak hanya bisa promosikan keluarga Yuma, tapi juga bisa komunikasi dengan Nona Citra. Betul kata kakak. Nanti lukisannya akan diberikan sendiri oleh Nona Citra. Dia adalah nona keluarga terkaya. Kalau bisa omong dengannya, keluarga kita akan makin cepat sukses. 2 million. 4 million. 3 million. Hack, cepat. 4 million. 4 miliar sekali. 4 miliar 2 kali. 4 miliar 3 kali. Selamat untuk nyonya nomor 17. Aku kira wanita kaya di samping Ferdi sangat banyak uang. Rupanya, bahkan gak berani buka harga. Selanjutnya yang kedua. Harga awal 10 million. Begitu cepat. Harganya sudah naik 10 kali lipat. Lelang lukisan Nona Citra. Biasa. Yang pertama, hanya pemanasan. Biasanya untuk Orang yang gak terlalu punya kemampuan. Kau, Sonia. Sudah, acara lelang. Sampai di sini. Silakan para tamu terhormat. Pindah ke Aula Tesia untuk nikmati makan malam. Saat ini,
Prester Group, Yesla, dan istrinya akan ada berita bahagia untuk bagikan dengan semuanya. Nanti kau akan jadi pusat perhatian. Menurut kau, apa mungkin seseorang setelah jadi pusat perhatian akan lupakan aku lagi? Nggak mungkin. Ayo. Astaga, Pak Kelvin juga akan datang. Hari baik apa ini? Bisa ketemu begitu banyak orang penting. Betul, Pak Kelvin adalah idolaku. Mungkin nanti bisa omong juga. Weni, kenapa kau melamun? Aku mau pergi cari Ferdi. Ayo, kita bongkar identitas aslinya. Kalian ke sana dulu. Aku pergi ke toilet sebentar. Gimana gambarku? Bagus sekali. Kita pergi dulu. Lepaskan tangan. Ferdi, kau sudah punya istri, masih bertindak begini. Kau benaran sudah nggak tahu malu? Siapa kau? Apakah Ferdi bisa kau singgung? Siapa aku? Aku adalah istrinya. Istri yang sudah lama nikah dengannya. Nona, kau mungkin sudah ditipu oleh Ferdi. Dinafkahi dan andalkan wanita kaya adalah kebiasaan dia. Dulu, dia begitu tipu. Temanku Weni, dia disakiti hati oleh Ferdi. Betul, dia adalah menantu keluarga kami. Baru saja minta cerai dengan kakakku, langsung berhubungan dengan kau. Iya, pasti sudah rencanakan. Cantik. Jangan tertipu oleh dia. Dia adalah pria tua yang sudah cerai. Rupanya, keluarga mantan istri kakakku. Lihat di mana aku permainkan kalian. Rupanya kau begitu. Ferdi, kau bohongi aku. Anak nakal ini, mulai lagi. Kalau gitu, ada apa lagi? Yang aku nggak tahu, kalian bilang ke aku. Banyak sekali. Dia kayak pembantu di rumah kami. Tiap hari cuma bisa kerjaan rumah tangga dan beres-beres. Nggak jantan sama sekali. Terima kasih kalian kasih tahu aku semua ini. Memang seharusnya kami lakukan. Aku jadi makin suka sama Kak Ferdi. Pria begini bisa masak. Dan bisa kerjaan rumah tangga. Yang paling penting sudah pernah nikah. Pasti bisa jaga istri. Kelemahan di mata kalian. Semua adalah kelebihan di mataku. Kalian gak tahu kebaikan dia. Bakal ada orang yang paham. Kau. Dick, kau kelihatan masih muda. Kenapa pemikiran kau budget? Justru kau suka sama dia. Apa orang tua kau tahu? Betul, Nona. Kau begitu muda dan cantik. Harusnya bersanding dengan pria terbaik. Bukan berhubungan dengan pria bermuka dua begini. Betul, cantik. Wanita yang kaya, cantik, dan punya latar, seperti kau, mending nikahi mahasiswa yang berotot. Dan masih tangguh. Iya. Kasih sedikit uang pun, aku rasa sia-sia. Sudah cukup. Kau malah marah. Kami bilang semua ini demi kebaikan kau. Aku nggak butuh. Dalam hatiku, Kak Ferdi adalah pria paling berbakat di dunia. Kenapa kalau pernah cerai, itu karena mantan istrinya nggak hargai dia. Aku akui. Dulu aku yang gak hargai Ferdi. Tapi sekarang aku nyesal. Aku harap kau cari orang lain pun tapi nafkah. Serahkan dia untuk aku. Weni, dalam hati kau, aku ada barang yang bisa diserahkan. Bukan, Ferdi. Bukan itu maksudku. Aku hanya sudah bertahun-tahun. Apa kau pernah tanya kemauanku? Dalam hati kau, apa aku adalah pembantu yang selalu patuh dan terserah di mana kau kendalikan. Bukan begitu. Kau masih tahu diri, kau adalah pembantu di keluarga kami, Sonia. Jangan omong lagi. Aku mau omong, kau hanya anjing yang keluarga kami pelihara. Bukan. Bahkan gak lebih setia dari anjing. Kau. Barang kotor dari mana? Mulut bau sekali. Sonia, apa kau baik-baik saja? Apa tangan kau sakit? Ferdi. Adik ipar kau ditampar. Kau malah peduli apa tangan dia sakit atau enggak? Siapa yang lagi kau hina? Apa kau masih punya hati? Apa kau sudah cukup? Kita sudah nikah. Adik ipar dari mana? Apa kau baca tiu buruk? Ambil sikap di depan dia. Gimana hubungan kita selama bertahun-tahun ini? Hal kau ini baru hubungan sama kau berapa lama?
Kau sudah begitu tertarik padanya. Weni, jaga omongan kau. Aku peringatkan, terserah gimana kau hina aku. Tapi kau nggak boleh hina Citra. Malah lindungi. Citra? Betul juga. Dulu panggil aku lebih menjijikan. Nggak kepikiran begitu cepat. Sudah pakai di Philacor Lane. Betul kata Eka dan Sonia. Kau memang pria matre yang cuma andalkan wanita. Sampai hari ini, aku baru lihat sikap asli kau. Aku nggak pernah pukul wanita. Tapi terakhir kali, aku peringatkan kau. Kalau kau hina Citra lagi, percaya atau enggak, aku akan tampar kau. Hampar aku? Kalian dengar. Ferdi bilang mau tampar aku. Aku kasih tahu Ferdi. Aku nggak percaya kau rela tampar aku. Nggak guna seberapa bagus akting kau. Betul kata kakakku. Mana mungkin Ferdi rela pukul kakakku dan wanita Brenhan seperti ini. Aku sudah tahu. Kau mau pura-pura di hadapan pelakor ini bukan? Wanita kaya? Dilelang saja, dia nggak berani panggil harga. Cuma orang kaya baru yang mau pura-pura bukan? Betul juga. Mungkin saja. Pakai uang pria tua. Mau nafkahi anak muda di luar. Ferdi, beraninya kau pukul aku. Percaya atau enggak, aku suruh kakakku. Selamanya enggak maafkan kau. Enak sekali. Kau juga berani pukul aku. Apa kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku adalah teman dari nona keluarga Yesla. Astaga. Rupanya kalian adalah teman dari nona keluarga Yesla? Hei, sudah takut bukan? Minta maaf padaku. Kak Ferdi, mungkin nona keluarga Yesla pun gak tahu sejak kapan. Tambah begitu banyak teman baik. Kak Eka lihat mereka. Kak Eka dan nona keluarga Yesla adalah murid dari mentor yang sama. Tunggu nona keluarga Yesla datang. Lihat saja kalian. Ya, rendah diri. Nona keluarga Yesla biasanya nggak suka orang lain pakai pengaruhnya. Ferdi, aku nggak kepikiran. Demi orang luar. Kau pukul adikku. Bukannya begini kau lagi jatuhkan harga diriku. Citra bukan orang asing. Dia adalah keluarga. Keluarga? Keluarga? Apa kalian sudah bahas tentang pernikahan? Sudah sampai tahap begitu? Sekarang sudah tahu cemburu? Kemana dulu? Gak boleh biarkan semuanya terjadi. Kalau begini, Terzan, Ferdi benar akan direbut wanita lain. Dick, apa orang tua kau tahu kau begini? Kau begitu muda. Orang tua kau harusnya gak akan biarkan kau nikah dengan pria yang sudah pernah nikah, bukan? Kau. Gimana kalau kau relakan dia untuk kakak? Kau relakan dia untukku. Kakak akan kenalkan pria yang lebih muda dan lebih berbakat. Siapa yang mau kenalkan pria untuk Citra? Iya, nah. Yana. Akhirnya aku lihat kau dalam jarak dekat. Siapa kau? Aku adalah penggemar kau. Namaku Sonia. Apa aku boleh foto dengan kau? Maaf, nggak bisa. Ferdi, Citra. Tadi aku tunggu kalian lama. Deola Tessia. Kenapa nggak ke sana? Karena diganggu oleh orang-orang yang nggak bermoral ini. Kau. Dengar omongan ini, rupanya hubungan Nona Yena lumayan baik dengan Ferdi. Sialan, kenapa bisa? Sudah lama dengar Nona Yena. Masalah ini, temanku Weni dan suaminya Ferdi ada sedikit salah paham. Kebetulan ketemu sekarang, jadi datang untuk sapa. Sekaligus untuk selesaikan kesalahpahaman. Siapa kau? Apa aku tanya kau? Oh, kau adalah mantan istri Ferdi? Harus terima kasih sama kau. Terima kasih. Terima kasih karena apa? Terima kasih kau sudah lepaskan Ferdi. Buat aku ada kesempatan untuk kejar dia. Bukannya kau nona keluarga Jasper? Kau kejar Ferdi? Nana, jangan buat masalah. Siapa yang bocah masalah? Aku suka sama Ferdi sejak pandangan pertama. Kalau bertemu lagi, aku mau nikah dengannya. Yana. Kenapa kau suka dia? Kau nggak tahu? Si Ferdi sudah dinafkahi oleh wanita ini. Apa? Si Citra ini main lagi. Citra. Memang teman baik. Malah sudah duluan kejar Ferdi. Bagus sekali.
Dua orang ini lagi permainkan aku. Kalian. Pandai sekali kalian main. Bukan pandai main, tapi kami tertarik dengan orang berbakat. Betul. Untung saja kau cerai dengan Kak Ferdi. Buat pria berbakat seperti ini, kembali tersedia di pasar. Ferdi yang dulu hanya suka padaku, sekarang malah direbut oleh begitu banyak nona keluarga kaya. Aku nggak percaya dia bisa lepaskan aku secepat ini. Ferdi, apakah kau carry manggeling? Untuk Putra Kumara, kasih aku kesempatan terakhir. Kami bertiga. Kau pilih siapa? Kak Ferdi, kau pilih siapa? Betul, kau pilih siapa? Kalau kau pilih aku. Aku nggak keberatan berbagi kau dengan Citra, Oak. Kalian menjijikkan. Ferdi, aku yang harusnya berdiri di tengah dan direbut banyak nona keluarga kaya. Kau semua nggak lebih baik dari aku. Kenapa hidup kau begitu enak? Weni, apa sudah cukup? Pilih siapapun. Dia akan pilih kau. Ferdi, apa kau sudah lupa janji kita? Saat menikah, kau pernah bilang, kau selamanya akan pilih aku. Kau juga pernah bilang, kau selamanya akan baik padaku. Kau sudah bilang, itu dulu. Bayangkan, terlalu. Nggak bisa berlalu kalau aku nggak setuju. Ferdi, kakakku kasih kau kesempatan untuk sentral kau. Apa kau mau pergi dengan pendatang baru ini? Pendatang baru? Citra, sejak kapan kau jadi pendatang baru? Apa kalau bukan pendatang baru? Tadi waktu lelang, nggak ada panggil harga sekalipun. Yana, jangan sampai tertipu. Olah pendatang baru begini. Dia nggak pantas jadi teman baik kau. Untuk apa dia panggil harga? Apa beli lukisan sendiri? Apa? Apa kalian nggak tahu? Dia adalah pemilik pameran ini. Citra, nona keluarga Yesla? Apa kalian nggak tahu? Dia adalah pemilik pameran ini. Citra, nona keluarga Yesla. Nona keluarga Yesla, anak orang terkaya, mana mungkin? Kak Eka, bukannya kau murid dari mentor yang sama dengan nona keluarga Yesla? Kenapa bisa nggak kenal? Oh, aku sudah tahu. Kau pura-pura. Kau terlalu banyak nonton drama, nggak pakai otak untuk pikir. Di kota Januir, siapa yang jadi berani pura-pura jadi anak orang terkaya? Kak Eka, Ada apa ini? bukannya kau kenal dengan nona keluarga Yesla? Ferdi Sadikun. Gimana berhubungan dengan nona keluarga Yesla? Nona Citra. Semuanya salah paham. Kami yang salah. Nggak kenali kau. Nggak kenali aku? Kenapa? Kau kenal aku. Dia bilang mentor yang sama. Siapa mentor kau? Mentorku Mandela. Dia adalah adik dari mentor kau. Mandela? Rupanya ada. Betul. Dulu guru sering bahas kau. Bilangnya kau punya bakat unik di dunia lukis. Dulu pernah bawa aku ke ruang lukis dan kagumi kau dari jauh. Kalau nggak salah ingat, beberapa waktu lagi, Mondelo sudah dikeluarkan karena plagiat. Aku dan kau bukan berasal dari mentor yang sama. Gak mungkin. Pantas saja beberapa waktu lalu. Gak bisa hubungi mentor. Karena begitu, kenalan kalian pedakku. Dan Kak Ferdi. Sudah harus dihitung, bukan? Nona Citra, kau baik hati. Tadi kami yang merendahkan. Semua salah kami, maaf. Sekarang sudah tahu salah. Tadi kemana saja? Tadi siapa yang bilang dinafkahi? Dan pendatang baru? Buat pameranku yang bagus ini, jadi berantakan. Nona Citra, kami sangat tulus. Dan penuh kekaguman datang ke pameran Anda. Oh ya, kami tadi juga beli lukisan Anda. Betul. Aku teringat. Bawa lukisan pertama tadi ke aula ketiga. Kau benaran adalah putri orang terkaya? Apa yang kau curigakan lagi? Apa kau kalau bukan aku? Aku cuma mau pastikan sekali lagi. Identitas kalian begitu terhormat.
Kenapa bisa tertarik pada Ferdi? Weni, Sampai sekarang kau masih merendahkanku. Kau bahkan pikir, nggak akan ada yang tertarik pada aku. Yang tertarik pada aku, bukan? Bukan, gak begitu Ferdi. Aku cuma mau kau balik ke sisiku saja. Kau cuma merasa barang yang dulunya punya kau, sekarang sudah bukan punya kau. Kau mau ambil kembali. Tapi bukan kau. Memang suka barang ini. Ferdi, kau bukan barang. Kau adalah orang yang aku cintai. Weni, nggak ada yang perlu aku katakan lagi. Kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kasihan juga. Pernah dicintai oleh pria berbakat dan penuh kasih sayang seperti Ferdi. Mana mungkin bisa lepas semudah itu? hari ini hari baik. Kita biarkan saja mereka. Kak Ferdi baik hati, nggak mau berurusan dengan kalian. Kalau ada lain kali, aku akan selesaikan dengan kalian. Nggak, Ferdi. Ferdi, jangan pergi. Jangan pergi. 4 miliar jangan sampai rusak. Apa mungkin? Apa aku benaran sudah nggak ada kesempatan? Weni, apa kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Weni, aku sudah ada cara. Selama kau mau, Ferdi tetap akan jadi milik kau. Apa caranya? Nanti acara makan malam. Pak Kelvin dan istrinya akan hadir. Kalau mereka tahu, anak sendiri dimanfaatkan, mereka bakal gimana? Ferdi pasti akan diusir. Gak hanya akan usir Ferdi, bahkan juga akan dihabisi. Biar dia nggak bisa berbalik lagi. Betul kata kau. Sekarang kita pergi cari Pak Kelvin. Nggak boleh biarkan anaknya bersama dengan Ferdi. Ferdi, kau milikku. Nggak ada yang bisa rebut. Nak sini. Dia adalah Paman Jeremy. Kalian pernah ketemu waktu kecil. Hello, Paman Jeremy. Memang berbakat sekali. Ayah, kau nggak nampak aku? Sini kenalkan pada kau, dia. Nggak usah kenalkan. Aku kenal dengan Ferdi. Aku dan ayah kau lagi bahas kau. Kau sudah datang. Bilang apa? Omong hal buruk tentangku lagi? Enggak kok. Bahas pernikahan waktu kecil kau dengan Ferdi. Kenapa suara begitu kuat? Malu-malu. Harus direkam. Nggak boleh. Ferdi, kau ikut denganku. Kenapa? Sepertinya ada sesuatu. Pasti bisa. Astaga, sudah. Kalian jangan ikut campur masalah anak. Aku juga merasa ada sesuatu. Kau ada di mana-mana. Nana, apa ini? Sejak pertama kali ketemu kau waktu kecil, aku selalu pikir, gimana kau pakai jas waktu sudah dewasa? Ini aku buat sendiri, belajar dari desainer. Mungkin gak sebagus yang kau pakai. Tapi kau nak Hina. Terima kasih, Nana. Ini pertama kalinya ada yang buatkan baju untukku. Tapi, kau jangan buru tolak aku. Aku tahu, kau belum sepenuhnya lepas hubungan sebelumnya. Tapi entah berapa lama pun, aku bersedia tunggu kau. Bukan itu maksudku. Aku mau bilang aku mau ganti sekarang. Weni, Nona Citra di sana. Yang di sampingnya pasti ayahnya. Ya, kita ke sana. Datang lagi. Benaran nempel kayak lem. Citra, kenapa? Anda adalah Pak Kelvin. Orang paling kaya, bukan? Sudah kagum lama. Siapa kalian? Astaga, ayah, jangan pedulikan orang gak penting begini. Harus kasih kesempatan untuk para anak muda. Biasanya susah untuk ketemu aku. Lihat kau. Aku peringatkan kalian. Jangan omong yang buat orang tuaku gak bahagia. Citra. Kalian kenal? Kami ketemu Pak Cameron tadi. Nona Citra benaran anggun sekali. Lukisannya luar biasa. Dan menjisankan. Memang anak Pak Kelvin. Hanya saja agak Kenapa? pilih pria. Nggak terlalu baik. Siapa? Apa? Citra? Kau sudah pacaran? Salah paham. Weni, dia panik
Kayaknya benar dugaan kita. Nah, dia nggak pacaran. Dia nafkahi pria, Lansang. Siapa yang suruh kau ke sini untuk rusak reputasi anakku? Aku hanya lihat sendiri dan katakan sesuai fakta. Nggak merusak, omong tanpa bukti, kau berani sembarang di sini. Siapa yang kasih kau kabarnya? Hari ini banyak yang lihat di sini. Kalau nggak bisa kasih bukti, jangan harap pergi. Bukti? Pria yang dia nafkahi adalah suamiku, Ferdy. Apa mungkin aku salah? Apa? Citra, ada apa ini? Ferdy, entah gimana Nona Citra, mohon untuk kau. Kau nggak akan bisa kabur. Gak betul. Kenapa mereka vegetarian? Apa sudah dapat cara penyelesaian? Kalau sudah, cepat kembalikan suamiku. Suami? Bukannya mantan suami? Apa? Karena sudah cerai. Lebih baik begitu saja. Jangan ganggu di sini. Nyonya APA maksud Anda antara aku dan Ferdy hanya. Salah paham belum terselesaikan. Aku yakin tunggu masalah kami selesai. Dia akan cari aku untuk nikah lagi. Rupanya kau adalah Weni. Aku sarankan kau cepat nyerah saja. Pria beda dengan wanita. Kalau sudah putuskan untuk pisah, nggak akan kembali lagi. Karena sudah pisah, mending begitu saja. Jangan memelukkan diri sendiri di sini. Apa yang kalian paham? Ferdy beda dengan pria lain. Dia cintai aku lebih dari siapapun. Kalian tak tahu, bukan? Dia selalu turuti perintahku sejak kecil. Dia janji aku takut aku jatuh. Takut aku meleleh. Seberapa dalamnya perasaan dia padaku? Kalian gak akan paham. Aku bisa pasti. Dia masih cinta padaku. Itu dulu. Bukan sekarang. Ferdy, kenapa kamu pegangan tangan sama dia? Lepaskan. Weni, kamu sekarang nggak berhak lagi. Aku nggak punya hak. Siapa yang punya hak? Kamu ganti baju. Kenapa tiba-tiba kamu ganti baju? Urusan kamu. Aku tanya kenapa tiba-tiba kamu ganti baju? Apa kamu tidur dengannya? Bilang ya atau tidak? Weni, cukup. Ferdy, Kamu sudah tidur dengannya, kan? Kamu menjijikkan sekali. Apa kamu adil padaku begini? Weni, terserah gimana kamu hina aku. Tapi kamu nggak boleh rusak reputasi Nana. Nana? Sebentar, Nana. Sebentar, Citra. Berapa banyak wanita di belakangku? Weni, terakhir kali aku peringatkan. Aku nggak selingkuh. Saat masih nikah dengan kau. Juga nggak pernah mesra dengan siapapun, nggak kayak kau. Apa maksud kau? Maksud kau, aku bermesraan. Dengan orang lain dalam masa nikah? Sudah tahu, masih tanya. Aku bermesraan dengan siapa? Telan. Weni, perasaan bisa berkurang. Dulu aku pikir, usahaku tiap hari bisa hangatkan hati kau. Tapi aku sadar aku salah. Di hati kau cuma ada orang lain. Kau terus tunjuk kepedulian padanya. Bahkan pakai pakaian berenda. Ke kamarnya, bahkan waktu kita tanda tangan perjanjian. Kau masih lagi main dengannya. Apa nggak cukup? Gimana dengan kau? Bukannya fakta kau punya banyak wanita sekarang? Betul, aku dan Nana memang akan melangkah ke hubungan pacaran. Sedangkan Citra, dia adalah adikku. Adik? Apa kau sudah dengar? Kau cuma adiknya. Betul, aku adalah adik Kak Ferdy. Adik kandung. Apa? Betul. Ferdy adalah anakku, Kelvin. Juga pewaris keluarga Yeswan. Mana mungkin? Ferdy bukannya anak yatim piatu? Nggak mungkin. Ferdy hanya pecunda yang gak lebih baik dariku. Tupac. Apa Anda salah? Ferdy sejak kecil adalah anak yatim piatu. Kenapa kalian merasa seorang pria yang mendominasi dunia bisnis beberapa dekade bisa salah anggap anak sendiri? Anak Pak Kelvin? Sekarang, aku juga mau dengan resmi kasih tahu semua. Dulu karena perang bisnis, lawan pakai trik kotor untuk culik anakku. Aku dan Kelvin gak ada niat untuk ikut. Keluarga Yesla baru terluka parah. Sekarang,
Keluarga Yesla. Kokoh bagai batu. Yang berani. Sentuh anakku. Aku nggak akan lepaskan. Nggak mungkin. Mana mungkin. Faktanya mana mungkin begini. Oh, aku sudah paham. Ferdy. Kau tahu, kau adalah anak orang terkaya. Merasa diri sendiri bisa dapat wanita yang lebih baik. Baru cerai denganku, bukan? Kau begitu cepat sudah punya target baru. Kalian berdua sudah lama bersama, bukan? Jawab, Ferdy, pria nggak berperasaan. Jawab aku. Weni. Berhenti bersikap, nggak masuk akal. Aku nggak jawab. Karena aku lihat keluarga Yumar yang besarkan aku dari kecil. Aku kasih martabat terakhir. Apa yang kau sambungkan? Apa aku nggak jelas tentang kau? Kalau kau nggak tahu identitas sendiri, berani bersikap begini padaku? Dulu waktu kau andalkan keluarga kami, selalu patuh dengan perintahku, nggak pernah berani omong kasar denganku. Tapi sekarang, kau baru tahu identitas sendiri. Sudah langsung nggak tahu diri, kakak. Anakku sudah tahu identitasnya sebelum nikah dengan kau. Apa? 5 tahun lalu, orang tuaku sudah ketemu aku. Mau bawa aku pulang. Tapi aku tolak demi kau. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kalian pasti berkolusi untuk bohongi aku. Demi reputasi. Kau kira dengan identitas dan kekuasaan? Keluarga kami perlu bohongi siapa? Nick. Kau beneran nggak mau pulang dengan kami? Bu, aku mau jaga Weni. Sekarang kondisinya sangat nggak stabil. Aku takut waktu dia bertransfusi darah. Aku nggak sempat balik. Keluargaku yang sentimental. Semoga anakku nggak dikecewakan. Ayah, ibu, aku yakin selama usahaku cukup keras, Weni pasti akan jatuh cinta padaku. Apalagi Weni adalah istriku. Kami pasti akan bersama selamanya. Ferdy. Kenapa kamu tidak memberitahu semua ini lebih awal? Apa gunanya aku memberitahumu? Aku hanya ingin kamu jatuh cinta padaku, bukan pada identitasku. Apalagi saat itu, di matamu hanya ada Eka. Tidak. Tidak, Ferdy. Dengarkan penjelasanku. Aku sama sekali nggak ada apa-apa dengan Eka. Aku begitu perhatian padanya, karena dia adalah penyelamatku. Waktu itu, kita pergi berkemah bersama. Eka yang mempertaruhkan nyawanya, agar aku selamat dari longsor. Saat aku pingsan. Sedangkan kamu malah lari. Makanya, aku jadi cuek sama kamu. Ferdy, aku bukan sengaja mengabaikanmu. Ternyata begitu. Bagaimana kalau aku beritahu kamu? Yang kabur bukan aku, melainkan Eka. Dan akulah yang menyelamatkanmu. Kak Ferdi, aku sudah tahu salah. Waktu itu aku sombong. Jadi berbohong. Aku bersujud pada kau. Aku pantas mati, Eka Bajenggen. Kalau bukan kau, aku dan Ferdi nggak akan begini. Kalau bukan karena kau, aku dan Ferdi pasti saling mencintai. Eka, kau pantas mati. Kau pantas mati. Jangan. Semua salah yang terdapat. Kalau bukan kau percaya semua yang aku bilang, kau pikir pakai otak, mana mungkin aku berani bohongi kau. Jelas-jelas sudah nikah. Malah masih jadi penjilatku. Memang jalan. Aku mau bunuh kau. Aku mau bunuh kau. Beraninya kau pukul aku, bukan hanya berani pukul kau. Aku akan masukkan kau ke penjara. Balas dendam untuk Ferdi. Aku akan lapor sekarang. Kau sengaja sebabkan kecelakaan. Niat untuk membunuh. Jangan. Kak Ferdi, jangan dengarkan omong kosongnya. Nggak ada yang jujur dari mulut wanita ini. Rupanya kecelakaan itu bukan tanpa disengaja. Seseorang bawa dia ke kantor polisi kota Jambi dan hukum dengan tetap. Kak Ferdi, aku sudah tahu salah. Kau tenang saja. Aku akan biarkan kau di penjara seumur hidup. Kak Ferdi. Ternyata yang selalu aku cintai.
adalah kamu. Ferdy, mengapa kamu tak segera mengungkapkan semuanya? Apa gunanya memberitahumu? Kamu selalu mengabaikan apa yang aku katakan. Terima kasih Eka. Kenapa kamu begitu baik? Weni, kamu sudah bangun. Tadi malam waktu aku menolongmu, kamu masih pingsan. Aku sangat cemas padamu. Ada Eke. Aku buatkan sop. Baik untuk tubuh. Makan sendiri ya, aku masih ada urusan lain. Oke, aku ke sana sekarang. Maaf, Ferdy. Semua ini salahku. Aku yang tidak baik. Dulu karena aku terpesona pada Eka. Itulah sebabnya aku tidak perlu lagi. Anggap saja semua ini hanya salah paham. Karena salah paham sudah selesai. Kita pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah. Rumahku dan orang tuaku ada di sini. Pulang ke rumah yang mana? Pulang ke kota Selio. Ke rumah kita berdua. Pulang ke kota Selu. Pulang untuk jadi pembantu kamu. Sejak anakku mewarisi bisnis keluarga Yesla, keuntungan semakin besar. Seharusnya dia jadi yang terbaik di bisnis. Kembali menjadi pembantu, bagaimana bisa kau mengatakan hal yang begitu tanpa paham? Gak, Kamen. Selama Ferdy mau pulang denganku, terserah dia mau lakukan apa saja. Aku jadi pembantu untuk dia. Kalau Ferdy nggak mau pulang ke kota Selio, aku akan temani dia tinggal di kota Januir. Mimpi saja kau. Jangankan di kota Selio, bahkan di kota Januir pun, banyak yang mau nikah dengan anakku. Kenapa harus kau? Karena dia cinta aku. Dia begitu cinta padaku. Cinta sampai mau pertaruhkan nyawa, gendong aku keluar dari reruntuhan. Bersedia tolong aku pakai dana sendiri. Saat aku hadapi hal sulit, aku yakin dia akan maafkan aku. Ya, kan Ferdy? Ferdy. Tenang saja. Aku tahu kau masih cinta padaku. Sayang, ayo kita pulang. Ini satu-satunya hadiah yang pernah kau kasih. Sekarang aku kembalikan semuanya ke kau. Weni, apa kau belikan semua ini untukku? Betul. Jelek sekali. Rupanya hanya gratisan. Casey kau. Beneran? Terima kasih, Weni. Aku suka sekali. Weni, dulu aku berkali-kali pikir untuk nikmati yang kami berjalan melewati cahaya pagi dan senja bersama sampai akhir kehidupan. Aku akui, aku pernah sangat cinta pada kau. Tapi kenyataan terlalu bergejolak. Hatiku sudah tersiksa dan penuh luka. Aku masih mau pakai tenang terakhirku untuk dapatkan hati dan perhatian kau. Tapi hatiku Casey tahu. Dia benaran sudah capek dalam hubungan dengan kau. Aku sudah coba yang terbaik. Bisa sampai hari ini. Aku nggak nyesal. Jadi, aku harap kau juga lihat ke depan. Masa lalu sulit dikejar. Tapi masa depan menjanjikan. Kau dan aku hidup baik-baik sendiri mulai sekarang. Bukan, jangan. Aku cuma mau kau. Aku nggak mau sendiri-sendiri dengan kau. Aku mau kau maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku nggak pernah salahkan kau. Ayah, ibu, ayo pulang. Weni, kau mau apa? Selama kau masih bersedia berbalik untukku,
Kalaupun harus pertaruhkan pakai nyawa, nggak ada masalah. Weni. Ferdy. Ferdy. Jangan. Ferdy. 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 Aku tahu. Kau nggak akan tinggalkan aku, Weni. Kau sudah sadar? Ayah, kenapa kau di sini? Waktu ayah kau dapat kabar, langsung ke sini. Lihat dia. Penyakit jantungnya begitu parah. Aku suruh dia jangan datang. Dia masih nggak dengar? Sudah. Yang penting Weni nggak apa-apa. Ayah, Ibu, mana Ferdy? Dia yang antar aku ke rumah sakit, bukan? Mana dia? Dia pergi setelah transfusi darah. Dia suruh. Casey tahu kau. Kedepannya. Kedepannya, aku nggak bisa muncul di sekitar Weni kapanpun. Ini mungkin juga terakhir kali aku transfusi darah untuk dia. Harmon, bantu aku kasih tahu ke Weni. Kedepannya suruh dia jaga tubuh sendiri. Gimana pun dalam tubuhnya. Ada bagianku. Ferdy. Maaf sudah merepotkan kau. Selama ini, keluarga kami yang bersalah pada kau. Aku juga nggak ajar Weni dengan baik. Sebagai ayah. Aku nggak mampu. Anda jangan begini. Dulu waktu Anda angkat aku benaran sangat bersyukur. Kalau nggak ada Anda, nggak akan ada aku hari ini. Walau dulu kalian hanya anggap aku sebagai bank darah berjalan. Tapi gimana Anda perlakukan aku? Setelah itu aku bisa rasakan. Kedepannya, kau ada masalah. Boleh cari aku. Tapi aku dan Weni, jangan ketemu lagi. Ia bilang, ke depannya, nggak mau ada hubungan denganku lagi. Saya tidak setuju. Apakah terserah dia ingin berhubungan atau tidak? Weni. Lepaskan obsesimu. Masih belum paham juga sampai sekarang bahwa kamu sendiri yang menghancurkan hubunganmu dengan Ferdy? Eka si itu. Yang selalu aku cintai adalah Ferdy. Kalau tidak ada si bajingan Eka, aku dan Ferdy seharusnya menjadi pasangan yang saling mencintai dan paling bahagia di dunia. Sudah. Tidak ada gunanya kasih sayang yang terlambat. Saya adalah pria. Saya mengerti Ferdy. Sekarang semuanya sudah terlambat. Istirahatlah dengan baik. Aku dan ibumu akan bergantian waktu untuk menjaga kamu. Aku mau pergi ketemu Ferdy. Bukankah dia bilang kamu bisa mencarinya? Jika kesulitan, selama kamu mencarinya, pasti dia bakal nemuin kamu ya? Aku tidak akan membantu kamu lagi. Kamu hanya membuat saya malu. Baiklah. Kamu tidak membantu aku. Aku akan bunuh diri sekali lagi. Kalau kamu nggak bantu aku akan bunuh diri 2 kali. Kalau kamu nggak mau nyawa anak kau lagi. Jangan bantu aku. Kau. Ferdy, semua ini aku yang pesan. Semua nggak ada cabai. Tenang saja. Nana, kenapa kau tahu aku nggak bisa makan pedas? Kau tebak. Oh ya. Apa ini? Aku minta dari kuil Habi. Sangat bagus. Kau coba pakai. Lihat suka nggak? Suka, sangat suka. Terima kasih, Nana. Kenapa masih begitu segan pada pacar sendiri? Halo. Oh. Aku segera ke sana. Kenapa? Paman Jelvin bilang ada urusan penting cari aku. Aku harus ke sana sebentar. Aku temani kau.
Aku nggak masuk. Aku nggak dekat dengan Paman Jelvin. Jangan sampai canggung. Oak, aku akan secepatnya. Kenapa kau? Mana Paman Jelvin? Jangan salah, anak ayahku. Aku yang mohon padanya untuk suruh kau datang. Duduk dulu untuk bahas. Anggap saja kasih aku kesempatan terakhir. Setelah malam ini, aku nggak akan ganggu kau lagi. Cepat bilang. Tunan Ganggu masih tunggu aku di luar. Aku khawatir dia akan panik. Oak, Kau coba lihat Enangga. nggak perlu. Aku sudah makan. Semua ini aku masak untuk kau. Sebelum pisah, anggap saja demi harga diriku ya. Aku nggak bisa makan pedas. Apa? Bukannya kau paling suka makan pedas? Yang suka makan pedas itu Eka, bukan aku. Kau salah ingat lagi. Maaf, Ferdi. Kedepannya, aku nggak akan letak cabai lagi. Kedepannya kau letak cabai atau enggak, nggak ada hubungan denganku. Sudah selesai? Oh ya. Ferdi. Kedepannya, aku nggak akan kasih gratisan lagi. Ini gelang yang aku minta dari kuil. Bisa untuk perlindungan. Kau simpan ya. Aku pakaikan untuk kau. Maaf. Tanganku sudah nggak ada tempat untuk pakai lagi. Nggak apa-apa. Kau bisa ganti. Nggak perlu. Aku akan pakai selamanya. Hargai selamanya. Karena ini hadiah dari tunanganku. Ferdi. Apa kau harus tusuk hatiku begitu? Kau jelas-jelas tahu omong begitu bisa buat aku sakit hati. Tapi kau tetap mau bilang. Apa sekarang kau sama sekali nggak kasihan padaku? Aku cuma mau kasih tahu. Sekarang aku sudah punya keluarga. Aku harus jaga jarak dengan wanita lain. Ini kode etikku. Juga batasanku. Wanita lain? Begitu cepat, aku sudah jadi wanita lain? Apa kau sama sekali nggak peduli? Masa lalu kita? Tidak. Takdir sudah birak. Ferdi. Ferdi. Selama kau bisa kasih sekali lagi kesempatan untuk cinta kau, aku bersedia lepaskan semua kebanggaan dan martabatku. Aku boleh lakukan apapun. Oak. Selama kau kasih aku kembali ke sisi kau, aku akan dengarkan semua perintah kau. Dengarkan semua perintah kau. Sudah nggak cinta. Lakukan apapun nggak guna. Sudah nggak cinta? Sudah selesai? Nggak ada masalah apa-apa kan? Nggak apa-apa. Semua sudah selesai. Sudah saatnya kita siapkan hari penting di hidup kita. Kakak. Aku ada kejutan untuk kau. Kejutan APA. Aku sudah kerja. Dalam kartu ini ada 6 miliar. Dapat dari mana? Aku jual lukisan itu. Gak kepikiran. Nama Nona Citra begitu berguna. Jual lukisan. Langsung dapat 2 miliar. Gimana? Aku pintar bukan? Jual? Kau bilang sekali lagi. Kau jual lukisan ITU? Betul. Gak guna juga simpan lukisan itu. Bukan? Kenapa kau? Bukan harusnya kau puji aku pintar? Aku puji kau. Apa kau mau putuskan hubungan terakhirku dengan Ferdi? Hah? Bukan, si Ferdi sudah dinafkahi wanita lain. Kenapa masih nggak bisa lupakan dia? Weni,
Kau sudah gila. Percaya atau enggak, aku adukan ke Kak Eka. Sana. Kak Eka tunggu kau di penjara. Apa kata kau, Weni? Apa maksud kau? Eka rencanakan kecelakaan Ferdi, juga pura-pura jadi dermawanku. Kak Eka yang kau kagumi itu adalah pembohong dan pembunuh. Enggak, pasti ada salah paham. Kak Eka, untuk apa Kak Eka celakai pecundang itu? Dia adalah kakak ipar kau, bukan pikandang. Juga. Ferdi yang selalu kau rendahkan adalah putra keluarga Yesla yang menghilang bertahun-tahun. Dia adalah pewaris keluarga Yesla. Apa? Pecundang itu adalah Diam. Jangan nangis. Aku tanya, kenapa kau begitu suka sama Eka? Kau nggak kasih aku omong. Sudah bol omong. Karena Kak, nggak boleh panggil dia Kak. Oh. Karena Eka akan letak hadiah dalam kamarku. Juga pertanyaan yang nggak bisa aku selesaikan, dia akan tuliskan solusi. Apa kau tahu? Semua ini dilakukan oleh kakak ipar kau, Ferdi. Ferdi, kenapa kau ke kamar Sonia, malah sentuh buku pelajarannya? Tadi waktu aku beli sayur, di jalan aku nampak boneka yang Sonia suka banget. Jadi aku beli dan letak di kamarnya. Aku lihat di bukunya, ada banyak pertanyaan dikasih tanda merah. Aku pikir mungkin dia nggak bisa selesaikan. Jadi aku bantu tuliskan. Weni. Jangan kasih tahu Sonia. Aku takut dia nggak suka. Ya. Kak, benar yang kau bilang? Kenapa sebelumnya Eka bersumpah bilang, dia yang lakukan semua itu? Karena Eka adalah pembohong. Dia adalah pecundang. Dia bajingan lakukan semua demi capai tujuan. Kak, aku mau minta maaf sama kakak ipar. Sekarang sudah tahu panggil kakak ipar? Apa kau sudah lupa? Kami sudah cerai. Nggak akan. Kakak ipar begitu cinta sama kau. Selama kau mohon padanya, dia pasti akan nikah lagi dengan kau. Kau kira apa dia adalah Ferdi yang bisa kau suruh sesuka kau? Dia sekarang adalah bintang paling terang di dunia bisnis. Dia adalah pria paling populer di kota Januir. Entah dulu atau sekarang. Aku nggak pantas untuk dia. Apakah masih sakit? Kakak sudah sering bilang, tadi juga memukulmu, bukan bodoh nyalahin kamu. Tapi agar kamu ingat, jangan menilai seseorang berdasarkan omongan orang lain. Karena begitu, mudah menyakiti orang lain. Kamu sudah tidak kecil. Sudah saatnya punya pemikiran sendiri. Sekarang belum terlambat untuk memperbaiki diri. Aku sudah tahu, Kak. Apakah Kak Ferdi masih akan kembali? Aku ingin makan masakannya. Kakakmu sudah kehilangan dia. Kakakmu kehilangan pria yang sangat baik. Jadi, kedepannya kamu harus cari pria yang sangat baik untuk menggantikan kehilangan kakakmu. Sudah. Jangan cemberut lagi. Kita harus melihat ke depan. Sayang, kamu cantik sekali. Istri siapa dulu dong? Tentu saja istri dari aku. Pria paling beruntung di dunia. Bisa menikahi istri sebaik kamu, aku nggak berani tidur. Aku takut kalau tidur, kamu akan direbut pria lain. Manis sekali omonganmu. Tuan Ferdi, surat Anda. Sekarang ini masih ada yang bikin surat. Lihat dari siapa. Ferdi, sudah lama nggak ketemu. Surat kali ini untuk ucapkan selamat pada kau. Cinta kau sudah sukses. Biar aku tebak, sekarang harusnya kau lagi bersiap untuk temui pengganti cantik kau. Daya. Senyumnya manis sekali. Foto orang iri.
Karena dia sudah sampai di sisi kebahagiaan. Sedangkan aku juga mau mulai perjalanan kejar kebahagiaan. Semoga kedepannya kalian bersatu dalam ikatan cinta dan jalan kebahagiaan seumur hidup. Juga semoga kedepannya apa yang diharapkan akan datang. Dan yang dimiliki bisa buat bahagia